Anda kembali di Sapa Indonesia Pagi masih membahas mengenai kedamaian yang bisa dibawa dengan adanya agama Islam yang begitu bisa menyatukan atau bahkan justru memecah belahkan tergantung dengan orang yang memanfaatkan adanya isu-isu agama. Lalu Pak Samsy Ali, kalau misalkan dilihat ini kan peran generasi muda ini sangat penting sekali untuk membangun Islam yang lebih sejuk, untuk bisa memecah adanya Islam yang begitu keras dan juga dimanfaatkan oleh sejumlah pihak. Kira-kira apa yang harus dilakukan ini untuk generasi muda agar membangun Islam yang lebih baik? Ya, jadi begini, saya ini sering melihat keadaan Islam dan dunia Islam dari luar ya, dari Amerika. Dan saya melihat bahwa memang kita sedang berada dalam suasana yang ya kurang menyenangkan lah. Perhatikan apa yang terjadi di Timur Tengah misalnya kan. Di dunia Islam ini terlalu banyak permasalahan-permasalahan, konflik, ya, pembunuhan-pembunuhan, terorisme yang masih terjadi di sana-sini, kefakiran, kemiskinan, keterbelakangan. Nah, ini permasalahan dunia Islam itu loh. Nah, sementara di dunia barat, di mana muslim minoritas, itu kesalahpahaman terhadap Islam masih tinggi. Misalnya sekarang lagi musim kampanye di Amerika. Setiap kali ada musim kampanye di Amerika, itu pasti Islamofobia meninggi. Dan salah satu subjek atau objek kampanye itu Islam gitu loh. Ya, jadi seolah-olah dengan menampilkan Islam yang menakutkan, orang Amerika akan takut kepada kandidat tertentu kan. Jadi sekarang ini Islamofobia sedang meninggi. Ada 2 imam 2 bulan yang lalu dibunuh kan. Kemudian ada seorang wanita pernah ditusuk misalnya. Walaupun sampai saat ini motifnya masih dipertanyakan. Apakah karena benci kepada Islam atau apa gitu loh. Jadi maksud saya begini. Memang orang Islam sekarang ini sedang teruji kesabarannya. Nah, saya kira sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa hal yang paling baik untuk kita merespon kepada kesalahpahaman orang tentang Islam ini adalah menampilkan Islam yang rahmatan lil alamin dalam bahasa Al-Qur'annya itu. Islam yang damai, Islam yang tersenyum, Islam yang atraktif gitu loh, yang tidak menakutkan orang. Dan itu adalah metode yang kami lakukan di Amerika Serikat. Tidak saja bahwa banyak orang Islam yang non-Muslim yang mempelajari Islam, tapi saya kira yang paling penting bahwa Islam sudah semakin terima di kalangan masyarakat Amerika. Dan salah satu penyebabnya adalah penyampaian kita yang santun ini. Komunikasi yang persuasif, yang tidak menakutkan. Setiap kali kita menyampaikan Islam, jangan sampai kita mengatakan dakwah atau mengajak orang memahami Islam, tapi justru mengusir orang kan, menyalahpahami Islam gitu loh. Nah, jadi dakwah itu kan esensinya mengajak. Bagaimana mungkin orang bisa kita ajak kalau kita takut-takutin? Nah, oleh sebab itulah maka saya kira kita perlu bahasa yang sopan, yang santun, yang mendinginkan suasana. Di saat masyarakat kita lagi resah, di saat masyarakat kita lagi cepat marah, emosinya naik, saya kira para ulama kita punya kewajiban moral untuk mengkondusifkan suasana supaya jangan justru menjadikan mereka tambah marah gitu loh. Saya kira kita harus berperan sebagai memainkan peranan Nabi, ya, peranan para Rasul. Rasul itu kalau lagi orang marah dia dinginkan orang, bukan sebaliknya. Diredam ya, jadi jangan dikomporin. Ya, saya kira begitu. Gimana tuh caranya menahan diri ya? Mungkin dalam beberapa keadaan orang akan kesal gitu. Orang akan kesal, terpancing amarahnya gitu. Apalagi sebagai seseorang yang dari Makassar yang kita kenal seringkali lebih meluap-luap dan emosional. Jadi begini, kita itu selalu ada pijakan ya dalam melakukan sesuatu. Dan pijakan kita jelas Quran dan Rasulullah. Bagaimana Rasulullah bertindak. Ketika Rasulullah menghadapi seseorang yang kurang baik atau tidak baik, bahkan memusuhi, bahkan ingin membunuh beliau. Itu gimana sih beliau menghadapinya? Saya pernah ada cerita kecil ini, dan saya sudah pernah tuliskan juga dalam beberapa kesempatan. Ada seorang non-muslim datang di masjid. Dia di pintu, dan di pintu dia nonjok marah-marah gitu. Ya, dia mencaci maki, ya, mengutuk-ngutuk. Bukan saya, tapi yang dicaci maki Nabi Muhammad gitu. Seolah-olah Nabi Muhammad ini membawa permasalahan ke dunia gitu loh. Perang terjadi mana karena Nabi Muhammad. Kira-kira begitulah. Nah, saya sebagai orang Makassar udah mulai emosi juga. Tapi kemudian saya membangun imajinasi. Ya, kalau Nabi ada di situ ketika itu, mendengarkan orang ini mencaci maki Nabi, apa Nabi akan nonjok dia? Apa Nabi akan nendang dia? Akhirnya saya mencoba mengingat semua sejarah yang pernah saya pelajari. Saya belum pernah ingat, bahkan mengeluarkan kata kasar pun Nabi nggak pernah kok. Akhirnya saya malu bukan sama dia, tapi Nabi malu sama Rasulullah gitu loh. Loh, saya kok merasa lebih hebat tapi Nabi gitu loh. Bagaimana bisa kita lebih emosi daripada Nabi akhirnya Nabi apa yang terjadi? Saya diamkan, saya minta teman-teman yang ada di situ diam, lalu dia pulang. Ketika dia pulang saya minta datang lagi. Saya bilang, "Sir, boleh nggak kembali?" Dia kembali. Dia tanya untuk apa? Saya katakan saya mau cuma salaman gitu. Saya mencoba salaman sampai dia sampai berusaha tersenyum. Terus dia pulang. Minggu depannya datang lagi dia. Dia datang, dia mengatakan. Karena emosi juga enggak? Saya kira dia mau marah. Iya. Jadi saya tanya, kok why you coming to my class? Kenapa datang di kelas saya? Dia bilang, karena dalam beberapa malam terakhir ini saya nggak bisa tidur katanya. Saya tanya kenapa? Dia bilang minggu lalu saya datang dengan segala persepsi yang buruk tentang Islam dan orang Islam. Tapi kok kamu masih bisa datang salaman dan tersenyum dengan saya? Yang sudah mengucapkan kata-kata kotor mengenai Nabi kamu. Saya ingin persingkat cerita, dia belajar Islam sekitar 6 bulan.
dan masuk Islam. Hanya dengan senyuman dan juga disalam. Ya, jadi maksud saya begitulah kira-kira. Jadi kita ini harus memang betul-betul kembali kepada basis kita. Dan basis Islam dalam menampilkan Islam adalah basis akhlak itu. Karakter kemanusiaan kita. Bukan dengan orasi, pidato, ceramah. Banyak orang yang bisa ceramah seperti itu. Tapi apakah karakter kita mencerminkan nilai Islam yang tinggi itu? Nah ini pertanyaan besar. Jadi pribadi itu juga sangat berperan sekali dalam menyebarkan Islam seperti itu. Iya memang benar. Makanya kan Nabi itu dipuji dalam Al-Quran bukan karena sholatnya. Bukan karena puasanya. Tapi karena akhlaknya. Kalau dalam bahasa Al-Quran dikatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Wahai Nabi, sesungguhnya kamu itu memiliki akhlak yang sangat mulia. Dipuji oleh Al-Quran. Jadi bukan karena zikirnya, bukan karena tahajudnya gitu. Tapi akhlaknya. Nah ini yang menjadi tantangan umat kita sekarang ini di seluruh pelosok dunia. Di mana-mana saja. Dari Timur Tengah sampai mungkin ke Indonesia, ke Malaysia. Kita tertantang untuk menampilkan karakter Islam yang damai, yang santun. Nah, mumpung Pak Syamsi sedang di Jakarta, ya. Ternyata dipergunakan waktunya cukup untuk menerbitkan buku ini ya 7 tokoh dunia yang pernah kami temui dan rahasia-rahasia mereka. Nah, saya lihat kalau di sini kan beberapa tokoh yang ditemui justru kebanyakan non-Muslim begitu ya. Michael Bloomberg, Donald Trump, Hillary Clinton, Bill Clinton, Shimon Peres, Russell Simmons itu. Apa sih sebenarnya pertanyaan yang paling sering mereka lontarkan pada saat bertemu dengan Pak Syamsi? Sebenarnya macam-macam ya. Ini teman-teman dekat. Kebanyakannya seperti Russell Simmons ini orang Hollywood ya. Russell Simmons ini kan musik, dia ini rapper mogul daripada rapper yang penyanyi rap besar-besar di Amerika dia mau besarkan. Kemudian ada Shimon Peres 3 tahun yang lalu saya membawa tokoh agama dari Amerika ke Indonesia selama 2 hari. Lalu dari Indonesia kita bersama-sama ke Yerusalem dan salah satunya yang kita temui adalah Shimon Peres ya. Kemudian Bill dan Hillary Clinton memang saya sering ketemu. Kebetulan sebelum menulis buku ini saya menulis buku juga dengan judul Anak-anak Ibrahim. Cerita tentang dialog antara Muslim dan Yahudi di Amerika dan kebetulan saya inisiator ya tentang dialog Yahudi dan Muslim di Amerika ini dan beliau Bill Clinton menulis pengantar buku itu. Makanya kami sering ketemu. Kalau Michael Bloomberg memang sejak kejadian 11 September beliau menjadi wali kota kan dan sejak itu saya juga menjadi wakil Muslim dalam berbagai acara di kota New York sehingga memang kami dekat. Kalau Bush memang 3 kali ketemu karena juga faktornya adalah 11 September. Tapi kalau Donald Trump ini memang lucu. Saya tadi secara sederhana sudah menyampaikan secara singkat bahwa memang waktu itu dia wawancarai oleh Fox News. Dan ditanya oleh Fox News, kira-kira apa pendapat Anda tentang Islam dan Muslim? Dia mengatakan problematik lah kira-kira begitu. Akhirnya teman saya Russell Simmons mengajak untuk bertemu. Ternyata dia senang mau ketemu dengan seorang imam. Saya yakin ketika itu imajinasi dia imam tentang orang tinggi besar. Orang Timur Tengah besar, berpakaiannya. Ternyata kita ketemu di kantornya di Fifth Avenue, namanya Tower Trump itu kan, Trump Tower itu. Kita naik ke atas, dia temui kita di pintu. Jabat tangan dengan Russell tapi mencari-cari. Ditanya sama Russell, kamu cari apa? Imamnya di mana katanya? Dia bilang ini. Karena imamnya terlalu pendek. Nah, akhirnya kita masuk, dia ketawa. Berarti dia stereotip orang yang dia anggap itu imam itu bukan seperti Bapak, harus Arab. Ini termasuk begitu. stereotip yang mengatakan bahwa Muslim itu harus Arab gitu loh. Nah, kita duduk, dia tertawa. Ditanya sama Russell Simmons, kenapa ketawa? Dia bilang, I'd never imagine, saya tidak pernah berimajinasi ketemu dengan seorang Muslim yang bisa tersenyum gitu loh. Nah, saya tanya, kenapa Anda berkesimpulan begitu? Dia mengatakan, itu yang saya lihat televisi. Setiap kali saya membuka televisi, orang Islam itu marah, orang Islam itu mau berperang, orang Islam itu mengambil alih Amerika dan sebagainya. Sampelnya sangat sempit ya kalau misalnya dari TV. Akhirnya saya bilang begini, Mr. Trump, saya ini sebelum datang punya kesimpulan yang salah tentang Anda, saya bilang. Karena live di TV juga ya? Ya, saya sering menonton show Anda, Apprentice. Dan di dalam show itu Anda kelihatan angkuh, saya bilang. Jadi saya kira Anda itu orang angkuh, ternyata Anda tersenyum dengan kita, Anda menerima di pintu. Jadi kalau Anda itu saya mengambil kesimpulan televisi, alangkah naifnya saya bilang. Betul, orang bisa salah menilai sebenarnya kalau lihat dari TV jadi saja. sejak itu sebenarnya dia nggak pernah ngomong lagi mengenai Islam. Tapi karena kembali kampanye ya Islam lagi menjadi bulan-bulan. Muncul lagi pasti. Jadi cenderung ke Trump atau ke... Nggak usah dijawab. Terima kasih banyak Pak Syamsi Ali. Selamat ini kembali ke New York ya. Terima kasih. Baik, satu lagi Pak sedikit saja tentang himbauannya seperti apa sih untuk demonstrasi atau unjuk rasa yang dilakukan oleh sejumlah pengunjuk rasa pada hari di tanggal 4 Ya, jadi saya kira satu, ini patut disyukuri bahwa ekspresi yang dilakukan adalah ekspresi yang demokratis. Dan itu sebuah kebanggaan bangsa Indonesia yang demokratis. Tapi di satu sisi, jangan sampai kemudian ini ditunggangi. Ditunggangi dalam arti punya kepentingan-kepentingan yang lain. Dan yang paling penting jangan sampai anarkis. Jangan sampai anarkis. Tampilkanlah wajah Islam yang berakhlakul karimah, yang rahmatan lil alamin. Sehingga setiap orang angkat topi lah gitu. Ini yang kita inginkan di demo di 4 November ini. Oke, Pak Syamsi, terima kasih banyak sekali lagi Imam Besar Masjid di New York, Amerika Serikat.